Siapa sih yang gak gregetan kalau dengar kata bullying? Apalagi kasus terbaru yang sampai bakar sekolah. Selengkapnya di 4 Menit Update. Fenomena bullying bukan hal yang asing lagi di Indonesia. Hampir segala kalangan pernah mengalaminya sebagai korban. Orang-orang yang dianggap lemah dan dinilai nggak punya keberanian untuk melawan selalu menjadi sasaran utamanya. Perilaku ini juga nggak pernah mengenal tempat. Dimanapun, asal ada kesempatan pasti para pelaku memanfaatkannya. Di beberapa sekolah aja yang katanya tempat untuk mendidik malah jadi tempat untuk menghardik. Bentuk bullying di sekolah bermacam-macam, mulai dari pemalakan, ejekan, pengucilan, tindakan mempermalukan seseorang, sampai tindakan kekerasan fisik lainnya. Contohnya kasus siswa SMP yang membakar sekolahnya di Temanggung, Jawa Tengah. Korban yang mengaku sakit hati akibat dibully setiap hari nekat membakar sekolahnya. Gak hanya itu aja, mirisnya lagi, pelaku dari pembulian ini selain temannya adalah gurunya sendiri. Hati nuraninya udah mati kali ya. Masa gurunya juga ikut-ikutan ngebully? Hal ini menjadi bukti bahwa bullying berdampak besar sehingga korban melakukan hal yang di luar nalar. Padahal udah ada loh hukuman untuk perilaku bullying dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Pasal 80 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Tapi tetap aja masih ada oknum yang suka ngebully di sekolah. Tindakan ngebakar sekolah memang gak bisa dibenarkan, tapi penyebabnya juga gak bisa dimaafkan. Bullying berdampak besar bagi korban, apalagi terhadap mentalnya. Tidak semua korban mampu untuk vokal menyuarakannya. Ada yang menyimpannya sendiri sehingga menjadi trauma yang mendalam. Bahkan ada juga yang sampai menutup dirinya dari lingkungan sehingga tidak mau bersosialisasi. Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI tahun 2023, pada 2 bulan pertama sudah tercatat ada 6 kasus tindakan perundungan atau kekerasan fisik dan 14 kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan. Itu baru 2 bulan pertama loh. Masa mau jumlah korban terus-terusan bertambah tiap bulannya? Kasus bullying tidak bisa didiamkan saja karena sangat berpengaruh terhadap masa depan anak. Hakikatnya sekolah adalah rumah kedua bagi anak untuk menimba pendidikan dan juga membentuk karakter mereka. Namun sayangnya semua dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga anak-anak mempunyai trauma dan memiliki rasa ketakutan untuk bersekolah. Beberapa orang tua pun khawatir menitipkan anaknya di sekolah karena merasa tidak aman dan takut terjadi bullying. Faktor terjadinya bullying ini juga ada 2 macam, yaitu bully victims, di mana pelaku pernah mengalami perilaku yang tidak menyenangkan sehingga ia mempunyai niat untuk balas dendam. Dan yang kedua, popular bullying atau murni dari ego si pelaku yang merasa dirinya overpower, gak ada yang berani sama dia. Sampai dia berbuat bullying terhadap orang lain untuk memenuhi egonya. Bullying bukan lagi masalah yang sepele dan udah jadi masalah yang besar. Karena jika dibiarkan, para pelakunya akan terus melakukannya dan merasa aman tanpa adanya hukuman yang membuat jerah. Apalagi di dunia pendidikan, semua pihak harus saling berkolaborasi, mulai dari pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang tegas, pihak sekolah yang harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pelajar, dan juga orang tua yang harus memberikan motivasi agar sang anak bersemangat kembali untuk sekolah. Kalau ngomongin bullying di Indonesia, emang gak ada habisnya. Semenjak ada kata, yaelah gitu aja baper, bullying menjadi sebuah normalisasi. Para pelaku menggunakan kata baper sebagai pembelaan. Padahal kita nggak pernah tahu apa yang orang rasain dan apa yang telah mereka lewatin. Pelaku emang nggak akan pernah sadar hal itu, tapi justru hal kecil itu yang bisa berdampak besar buat para korban di kehidupannya. Kalau menurut G-Friends, apa nih hukuman yang pantas buat para pelaku bullying? Yuk kita diskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.